Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Terimalah salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita istirahat malam hari ini, mari kita beribadah sejenak. Kita persiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Allah Bapa, karena Engkau begitu mengasihi kami, telah memelihara, memberkati kami dalam pekerjaan sepanjang hari ini. Saat ini sebelum kami istirahat, kami mau merenungkan firman Tuhan. Kuasa Roh Kudus memberi pengertian bagi kami dan memberi kuasa bagi kami untuk dapat melakukan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan malam bagi kita sesuai dengan nas bacaan malam dalam Almanak HKBP yang tertulis dalam surat ke jemaat Galatia pasal yang kelima, ayat 13 sampai dengan ayat 26. Sebagai ayat pembimbing renungan pada ayat yang ke-13. Begini firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Tema renungan kita adalah merdeka melakukan pelayanan kasih. Sahabat renungan malam Salom. Di dalam nas renungan ini, Rasul Paulus memberikan penjelasan yang mendalam bagi kita untuk memahami makna kemerdekaan yang dikerjakan Yesus Kristus bagi kita. Yesus Kristus telah memerdekakan kita. Dari belenggu kuasa apakah kita dimerdekakan oleh Tuhan Yesus? Kita dimerdekakan dari belenggu kuasa dosa dan belenggu kejahatan. Sebelum Yesus memerdekakan kita, kita adalah manusia yang takluk diperhamba oleh kuasa dosa. Berbagai perilaku buruk dan jahat seperti percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora adalah kegemaran orang-orang yang diperhamba kuasa dosa. Tetapi Injil telah menuntun kita mempercayai Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib untuk menebus kita dari kuasa dosa. Dan Yesus telah bangkit dari kematian untuk memerdekakan hidup kita dari perhambaan kuasa dosa dan kejahatan itu. Injil dianugerahkan sebagai pedoman hidup kita, dan Roh Kudus dianugerahkan mendiami diri kita. Roh Kudus meneguhkan hati kita agar kita menyadari bahwa diri kita telah dimerdekakan dari belenggu dosa dan dari belenggu kejahatan. Jangan kembali diperhamba oleh kuasa dosa dan kejahatan itu lagi, melainkan kita harus bertekun hidup berpedoman dengan firman Tuhan, berperilaku dalam kebenaran, dalam kejujuran, dalam kekudusan, kasih, dan kedamaian. Dalam surat ke jemaat Roma, pasal 6 ayat 12 ayat 13, Rasul Paulus mengatakan, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi mengikuti keinginannya, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sahabat renungan malam Salom, pada zaman pertumbuhan gereja, berkembang juga kelompok Nikolaus yang mencampur adukkan antara Injil
dan filsafat Yunani. Kemudian kelompok ini mengajarkan, asalkan hati seseorang itu mengingat Tuhan Yesus, maka ia boleh melakukan apa saja kehendak dirinya. Perbuatan dagingnya itu tidak berpengaruh terhadap hidup rohaninya. Pengajaran kelompok Nikolaus ini mempengaruhi orang Kristen yang masih lemah imannya. Lalu mereka mengikuti acara di kuil berhala atau melakukan perbuatan-perbuatan kecemaran menuruti hawa nafsu. Tetapi mereka membenarkan diri dengan mengatakan hatinya percaya kepada Yesus Kristus. Pandangan seperti itu adalah menyesatkan. Sebab jika seorang yang telah dimerdekakan oleh Kristus masih melakukan penyembahan berhala dan kecemaran, itu berarti ia kembali ke perhambaan dosa dan kejahatan, yaitu dosa penyembahan berhala dan dosa hawa nafsu. Paulus menjelaskan bahwa kemerdekaan yang kita terima dari Yesus Kristus harus kita maknai dengan merdeka untuk melakukan pelayanan kasih kepada sesama manusia. Hukum Taurat atau aturan agama Yahudi membatasi manusia melakukan kasih, yaitu melakukan kasih hanya kepada sesama Yahudi. Sementara kepada orang lain, apalagi yang dianggap orang berdosa, mereka tidak melakukan kasih. Tetapi Injil Yesus mempersatukan umat manusia dari segala bangsa. Dan Yesus mengajarkan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Orang yang satu iman dengan kita di dalam Yesus, meski dari suku bangsa yang lain, harus kita kasihi. Orang di sekitar kita yang walaupun bukan satu iman dengan kita, adalah juga sesama kita, maka kita terpanggil untuk menyatakan pelayanan kasih kepada mereka. Di dalam iman kepada Tuhan Yesus, kita diajari dan diteguhkan bahwa kita merdeka atau bebas untuk melakukan pelayanan kasih kepada sesama di sekitar kita. Marilah kita cermat melihat peluang agar kita melakukan buah iman kita, yaitu pelayanan kasih kepada sesama di sekitar kita. Demikianlah renungan bagi kita malam hari ini. Tuhan Allah Bapa memberkati dan memelihara kita. Amin. Marilah kita berdoa. Kembali kami berterima kasih kepadamu Bapa. Kami sudah mendengar firman-Mu. Teguhkan hati kami beriman kepada Tuhan Yesus dan giat melakukan pelayanan kasih kepada sesama di sekitar kami sebagai buah iman kami. Ya Allah Bapa, kasihani dan berkati jemaat-Mu. Beri pertolongan bagi orang yang sakit untuk pertambahan kesehatan mereka. Dalam perlindungan-Mu lah semua pelayan kesehatan. Engkau memberikan penghiburan dan kemenangan bagi yang berduka. Engkau juga melepaskan orang-orang yang menghadapi kesulitan atau kesesakan, menghadapi masalah-masalah yang berat dalam kehidupan mereka. Berkati mereka, berikan solusi yang terbaik bagi mereka. Engkau juga pelihara hidup kami malam hari ini, menjauhkan mara bahaya dari kami. Bangunkan kami esok pagi Tuhan. Berkati kami bekerja, agar kami berhasil dalam pekerjaan dan usaha kami. Berkati anak-anak kami belajar sungguh-sungguh, agar mereka juga berprestasi yang baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan Allah Bapa. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus memelihara hidup kita. Amin.